Halo, ketemu lagi dengan saya dalam channel akuntansi keuangan. Materi kali ini adalah mengelola kartu persediaan. Persediaan merupakan jenis aktiva produktif yang dimiliki oleh perusahaan. Karena persediaan ini merupakan aktiva yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pendapatan perusahaan. Jika tingkat perputaran aktiva persediaan lambat, dapat dipastikan proses perolehan pendapatan perusahaan lambat pula. Sebaliknya, jika perputarannya cepat, proses perolehan pendapatan perusahaan juga cepat. Penyediaan barang dagang bisa melalui pembelian atau juga hasil proses produksi sendiri. Itulah pengantar dari kartu persediaan yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Dalam mengelola kartu persediaan, peta konsep di dalam mengelola kartu persediaan. Yang pertama adalah persiapan pengelolaan persediaan. Yang kedua, pencatatan persediaan dengan sistem fisik. Yang ketiga, pencatatan persediaan dengan sistem perpetual. Yang keempat adalah laporan persediaan barang. Ini adalah peta konsep tentang mengelola kartu persediaan. Setelah kita melihat peta konsep mengenai pengelola kartu persediaan, saya akan menjelaskan mengenai pengertian persediaan. Pengertian persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Ini adalah pengertian tentang persediaan. Klasifikasi persediaan. Yang pertama adalah klasifikasi persediaan yang dimiliki oleh perusahaan dagang. Kemudian klasifikasi persediaan perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang mempunyai persediaan barang di mana persediaan barang dagang adalah barang-barang yang dibeli, disimpan sementara dengan tujuan untuk dijual kembali dalam proses usaha perusahaan. Kemudian, persediaan dalam perusahaan manufaktur itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Yang keempat, barang dalam perjalanan. Yang kelima, barang konsinyasi. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Persediaan dalam perusahaan manufaktur, yang pertama adalah persediaan bahan baku, yaitu barang yang terwujud bahan baku yang akan diproses menjadi barang jadi. Bahan baku dibedakan menjadi bahan langsung dan bahan pembantu. Bahan baku langsung adalah bahan yang dapat diidentifikasi langsung dalam produk. Sedangkan bahan baku pembantu adalah bahan yang tidak dapat diidentifikasi dalam produk. Yang kedua, persediaan barang dalam proses, yaitu bahan yang telah diproses tetapi belum menjadi produksi jadi. Untuk menyelesaikan produksi tersebut, perusahaan masih memerlukan tambahan pekerjaan sehingga membutuhkan biaya tenaga dan biaya tidak langsung lainnya. Yang ketiga, persediaan barang jadi, yaitu barang yang siap untuk dijual atau dipasarkan. Yang keempat, persediaan dalam perusahaan manufaktur adalah barang dalam perjalanan. Yang termasuk barang dalam perjalanan adalah barang yang dikirim atas dasar FOB shipping point yang masih dalam perjalanan pada akhir periode yang akan menjadi milik pembeli dan harus diperhitungkan pada catatan pembeli. Yang kelima, barang konsinyasi.
Itu barang yang telah diserahkan kepada konsain, tetapi merupakan kepemilikannya dari konsainer sebesar harga beli atau biaya produksi. Itu adalah persediaan perusahaan manufaktur. Jadi ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, persediaan dalam perjalanan, dan persediaan barang konsinyasi. Dalam pengelolaan persiapan persediaan atau persiapan pengelolaan persediaan, poin yang ketiga yaitu sistem pencatatan transaksi persediaan barang dagang. Transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang antara lain: yang pertama, pembelian barang dagangan secara tunai maupun kredit. Yang kedua, penjualan barang dagangan secara tunai maupun kredit. Dan yang ketiga, retur penjualan dan potongan harga. Yang keempat, retur pembelian dan potongan harga. Yang kelima, beban angkut pembelian. Dan yang keenam adalah biaya angkut penjualan. Ini adalah sistem pencatatan transaksi persediaan barang dagangan. Poin yang keempat yaitu pengendalian internal persediaan. Untuk menyiapkan laporan keuangan diperlukan jumlah atau kuantitas persediaan yang dimiliki oleh perusahaan pada tanggal pelaporan keuangan. Perhitungan persediaan fisik yang ada di perusahaan meliputi aktivitas penjumlahan, penimbangan atau pengukuran jumlah persediaan yang ada saat itu. Penghitungan secara akurat dapat dilakukan jika perusahaan tidak sedang menjual atau menerima barang. Oleh karena itu, perhitungan fisik umumnya dilakukan pada saat perusahaan berhenti beroperasi. Untuk menghindari kesalahan dalam penghitungan fisik, perlu diperhatikan aspek-aspek pengendalian internal. Pengendalian internal tersebut antara lain: yang pertama, penghitungan harus dilakukan oleh pegawai yang tidak bertanggung jawab menyimpan persediaan. Yang kedua, harus ada kejelasan jumlah item persediaan dalam setiap kemasan. Yang keempat, harus dilakukan penghitungan ulang oleh pihak independen atau pemeriksa independen. Yang keempat, setiap persediaan harus diberi label atau penomoran atau pengkodean sehingga memudahkan perhitungan. Yang kelima, harus ditunjuk seorang supervisor untuk menetapkan hasil akhir penghitungan fisik persediaan. Itulah pengendalian internal persediaan supaya tidak terjadi banyak kehilangan. Penentuan kepemilikan barang yang berada dalam perjalanan. Kepemilikan barang ini sangat tergantung pada perjanjian jual beli yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Ada dua macam perjanjian. Yang pertama, FOB Shipping Point dan FOB Destination. FOB Shipping Point. Dalam perjalanan ini, hak kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barang keluar dari gudang penjual atau telah sampai pada perusahaan jasa pengiriman barang. Jadi, barang yang berada dalam perjalanan merupakan milik pembeli, sehingga pembeli harus memasukkan barang tersebut dalam perhitungan fisik persediaan. Sementara itu, bagi penjual, barang dalam perjalanan tersebut tidak dimasukkan sebagai bagian dari persediaan mereka. Bagi pembeli, biaya pengiriman dicatat dalam akun beban angkut pembelian. Itu adalah FOB Shipping Point. Kemudian FOB Destination. Dalam perjanjian ini, hak kepemilikan barang
berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barang sampai di gudang pembeli. Jadi, barang dalam perjalanan merupakan milik penjual, sehingga penjual harus memasukkan barang tersebut dalam penghitungan fisik persediaan. Beban pengiriman barang bagi penjual merupakan beban angkut penjualan. Sebaliknya, bagi pembeli, barang dalam perjalanan tersebut tidak boleh diakui sebagai persediaan mereka. Itu adalah dua macam perjanjian dalam kepemilikan barang dalam perjalanan. Sekarang memasuki pencatatan persediaan dengan sistem fisik. Di dalam pencatatan persediaan dengan sistem fisik itu ada beberapa metode. Yang pertama, metode perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, masuk pertama keluar pertama, atau boleh dibilang first in first out atau FIFO. Yang ketiga, masuk terakhir keluar pertama atau LIFO. Yang keempat, metode rata-rata sederhana. Yang kelima, metode rata-rata tertimbang. Yang keenam, metode identifikasi khusus. Yang ketujuh, metode persediaan dasar. Yang kedelapan, metode taksirat laba kotor. Yang kesembilan, metode harga eceran. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, metode fisik persediaan atau SOKOP 6. Penyertaan fisik atau physical system, karena perhitungan jumlah dan nilai persediaan hanya akan diketahui pada akhir periode saja untuk penyiapan pembuatan laporan keuangan. Akun persediaan akan diperbarui nilainya pada akhir periode sebelum penyusunan laporan keuangan melalui penghitungan fisik persediaan atau SOKOP 6 di gudang. Sistem ini terutama digunakan oleh perusahaan yang menjual produknya berbagai macam. Harga satuannya relatif kecil, sehingga untuk menghitung harga pokok penjualan per unit sulit dilakukan. Oleh karena itu, harga pokok penjualan dihitung tiap akhir periode setelah barang dihitung secara fisik. Penghitungan fisik persediaan barang dagangan atau SOKOP 6 dilakukan secara periodik untuk mengetahui kesesuaian antara pencatatan pada persediaan barang dagang dan jumlah fisik di gudang. Waktu pelaksanaan penghitungan fisik persediaan barang dagang dilakukan menurut kebijakan Departemen Akuntansi. Dalam penghitungan fisik persediaan barang dagang akan dihasilkan laporan fisik persediaan atau SOKOP 6. Bagian yang terkait dengan penghitungan persediaan barang antara lain koordinator penghitungan, petugas penghitung, petugas pengecek, pemegang kartu persediaan, dan bagian gudang. Akan saya jelaskan satu persatu tugas koordinator penghitungan, yaitu menerima bagian kartu penghitungan persediaan dari petugas penghitung dan pengecek, membandingkan dan memutuskan apakah perlu ada penghitungan ulang atau tidak, serta membuat rekapitulasi perhitungan. Kemudian petugas penghitung melakukan penghitungan pertama, mengisi kartu penghitungan, dan mengisi kartu penghitungan persediaan bagian pertama dan menyerahkan kepada koordinator perhitungan persediaan. Petugas pengecek bertugas melakukan pengecekan penghitungan dan menyerahkan kepada koordinator. Pemegang kartu persediaan bertugas menyesuaikan data persediaan bila ternyata ada persediaan yang dianggap material antara jumlah persediaan secara fisik dengan yang tercantum dalam kartu persediaan. Bagian gudang bertugas menyesuaikan data persediaan bila ternyata ada persediaan
bila ternyata ada perbedaan persediaan yang dianggap material antara jumlah persediaan secara fisik dengan yang tercantum dalam kartu persediaan. Itu adalah bagian yang terkait dengan penghitungan fisik barang. Kemudian, dalam pencatatan persediaan dengan sistem fisik, kita mengenal masuk pertama, keluar pertama atau FIFO. Menurut MPKD, barang yang lebih masuk dulu atau dibeli dianggap yang lebih dulu keluar atau dijual. Nilai persediaan akhir yang dihitung dengan cara mengalihkan barang yang masih ada dengan harga persatuan. Sedangkan penghitungan dengan sistem LIFO atau masuk terakhir keluar pertama. Menurut metode ini, barang yang terakhir masuk dianggap barang yang lebih dulu keluar. Nilai persediaan akhir dihitung dengan cara mengalihkan barang yang masih ada dengan harga persatuan. Kemudian, metode rata-rata sederhana. Harga rata-rata persatuan barang dihitung dengan cara membagi total harga persatuan setiap transaksi pembelian dengan jumlah transaksi pembelian termasuk persediaan awal periode. Nilai persediaan barang diperoleh dan hasil kali harga rata-rata persatuan barang dan dengan sisa barang. Metode rata-rata tertimbang. Harga persatuan barang dihitung dengan cara membagi jumlah harga pembelian barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah satuan. Nilai persediaan akhir periode adalah hasil kali kuantitas persediaan dengan harga rata-rata persatuan. Kemudian, metode identifikasi khusus. Cara ini merupakan perlakuan yang sesuai dengan barang yang dipisahkan untuk proyek khusus, baik yang dibeli maupun yang dihasilkan. Jika setiap barang yang dibeli dapat diberi label tanggal pembelian dan harga pokoknya, toko dengan mudah dapat mengidentifikasi dan menentukan biaya barang yang telah dijual. Jika perusahaan menerapkan metode tersebut untuk setiap persediaan yang beli, perusahaan menerapkan metode identifikasi khusus. Jadi, setiap barang mempunyai identitas harga pokoknya sesuai dengan tanggal pembeliannya. Ciri metode identifikasi khusus adalah aliran biaya atau harga pokok barang sama dengan aliran fisik barang yang dibeli. Dengan metode ini, setiap barang yang masuk atau dibeli diberi tanda pengenal untuk menunjukkan harga satuan sesuai faktor yang diterima. Barang X yang masuk atau diberi tanda pengenal khusus sesuai dengan kelompoknya masing-masing berdasarkan tanggal pembelian. Kemudian metode persediaan dasar. Persediaan dasar adalah persediaan yang secara minimal harus ada untuk mempertahankan kestabilan jumlah persediaan barang dagang suatu perusahaan. Nilai persediaan barang dagang akhir periode dihitung sebagai berikut. Apabila kuantitasnya lebih banyak daripada kuantitas persediaan dasar, nilai persediaan adalah nilai persediaan dasar ditambah dengan harga pasar kelebihannya. Apabila kuantitasnya lebih sedikit daripada kuantitas persediaan dasar, nilai persediaan adalah nilai persediaan dikurangi dengan harga pasar kekurangannya. Metode taksiran laba kotor. Pada metode ini, informasi yang diperlukan untuk menemukan nilai persediaan akhir adalah barang metode taksiran laba kotor. Pada metode ini, informasi yang diperlukan untuk menemukan nilai persediaan akhir adalah barang tersedia untuk dijual, nilai penjualan bersih,
dan persentase laba kotor dari penjualan neto. Kemudian metode harga eceran ini adalah metode yang terakhir. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang langsung melayani konsumen, seperti toko atau supermarket. Data yang diperlukan untuk menentukan nilai persediaan akhir adalah harga jual seluruh barang menurut harga eceran dan hasil penjualan yang telah terjadi. Pencatatan persediaan dengan sistem perpetual. Dalam pencatatan sistem ini, harga pokok penjualan barang yang dijual dapat dihitung setiap terjadi transaksi penjualan. Dalam kartu persediaan dicatat sebagai mutasi keluar. Dalam pencatatan persediaan dengan sistem perpetual, setiap terjadi transaksi penjualan barang dagang diadakan penghitungan dan pencatatan harga pokok penjualan. Penilaian persediaan akhir dengan sistem perpetual dapat dilakukan dengan metode FIFO, dan metode rata-rata bergerak. Dengan metode FIFO, first in first out atau masuk pertama keluar pertama, maka nilai persediaan akhir barang dagang dihitung dengan mengasumsikan barang yang masuk pertama adalah barang yang dijual lebih dulu dan kekurangannya mengambil barang yang masuk. Metode masuk terakhir keluar pertama. Nilai persediaan akhir barang dagang dihitung dengan anggapan barang yang terakhir masuk lebih dulu dijual dengan barang yang sudah masuk sebelumnya. Metode rata-rata bergerak. Setiap terjadi transaksi pembelian, harus dihitung harga beli rata-rata tiap satuan, sehingga harga barang dagang tiap satuan selalu berubah-ubah. Harga rata-rata tiap satuan sebagai dasar untuk menghitung nilai persediaan akhir barang dagangan. Demikian materi akuntansi keuangan tentang mengelola kartu persediaan. Terima kasih sudah bergabung di channel pelajaran akuntansi. Kita akan bergabung dalam materi-materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.